Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, bahkan Allah yang maha besar, lebih daripada segala sesuatu, bahkan ciptaannya, bukan hanya bumi, tapi universe, jagat raya ini, Dia pemilik segala sesuatu. Dia lebih besar daripada segala sesuatu. Firman Tuhan hari ini mengatakan, Allah yang sama itu juga ada di dalam kita. Luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu itu ada di dalam kita. Dan kita ada di dalamnya. Menyatu dengan dirinya. Artinya, dalam potensi, kekuatan, hikmat, dan juga kebaikan, itu ada di dalam kita. Dan menjalani hari-hari dan kehidupan kita, tidak perlu takut, tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir, karena Allah yang sama itu ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita, berkarya bersama dengan kita, berkehendak di dalam kita. Maka itu, mari bersama-sama dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kita. Lakukan kehendak Allah, itulah yang Dia ingini. Lakukan perintahnya, itulah yang Dia sukai. Karena Dia ingin kita seturut dengan kehendaknya. Sama seperti doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan inginkan apa yang menjadi keinginannya, harapannya, kehendaknya terjadi di bumi ini melalui kita. Sehingga Dia perlu hadir, ada, menyertai, dan tinggal di dalam kita, melakukan segala sesuatu itu yang mungkin kita pikirkan mustahil, namun bisa dilakukan oleh kita orang-orang percaya. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya, Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Allah di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Apapun rasa khawatir, rasa takut yang menghantui kehidupan kita, kiranya tidak dapat menguasai kita. Maka kita dapat melakukan kehendak Allah yang sesuai dengan kerajaan Allah. Lakukanlah kasih, lakukanlah kebaikan, tunjukkanlah keinginan Tuhan agar kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang membutuhkan kita, orang-orang percaya. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lakukan itu,
karena itu kehendak Tuhan. Lakukan itu dengan sepenuh hati, karena Roh Allah, Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan itu. Mengapa ketika kita melihat orang susah ada rasa iba? Mengapa ketika kita melihat orang membutuhkan maka tergeraklah hati kita untuk membantu dan menolong? Mengapa ketika kita melihat ada orang kesusahan seakan-akan ada kekuatan ekstra untuk membantu mereka? Itu karena ada kekuatan Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, mengajak kita untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mari bersama kita lakukan segala sesuatu kehendak Tuhan, dan biarkanlah kehendak Tuhan yang jadi di tengah-tengah dunia ini, agar senantiasa dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang diinginkan, sehingga tercapailah pada hari-hari di mana kita akan melihat Tuhan mewujudkan bumi yang baru di tengah-tengah dunia ini, langit yang baru di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kehendak Tuhan. Dan itulah senantiasa yang menjadi keinginan Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari bersama kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dimotori oleh Roh Kudus, sehingga apa saja yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk berbahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau yang maha besar itu tinggal di dalam kami, dan Roh Kudus menggerakkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu, dan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.